Pedang Pusaka Buntung Jilid 16 Poa Kiam It Leng, Pedang Buntung dan satu Kerincingan. Mendengar bahwa hanya Ban Chun Bu yang dapat menolong, Sim Lam Sie menarik napas dengan perasaan kecewa. Kong San Giok berpikir, hai, aku harus membunuh Ban Chun Bu untuk membalas dendam guru dan paman guruku. Sekarang aku harus minta pertolongannya untuk menyembuhkan aku. Aku lebih suka dan rela mati daripada berbuat demikian. Menurut pandanganku pada dewasa ini mungkin Shin Ir Chui dapat menyalahkan Ban Chun Bu. Jika aku dapat mendesak Shin Ir Chui membunuh Ban Chun Bu, maka aku telah berbuat sedikit kebaikan di kalangan bulim. Bagiku yang tak berdaya ini, aku rela mati daripada selalu menjadi beban kawan atau saudaraku. Lalu ia banting kakinya menunjukkan kegemasannya, dan ingin memukul dadanya. Perbuatan nekat itu telah diperhatikan oleh Shin Ir Chui, yang secepat kilat menangkis tinju kiri Kong San Giok yang hendak membunuh diri, sambil menotok bahunya dengan ujung jari tangan kanannya. Kong San Giok segera jatuh pingsan. Lalu Shin Ir Chui berkata kepada Sim Lam Sie, aku telah duga bahwa ia tidak sudi ditolong oleh Ban Chun Bu. Tetapi dalam keadaan terdesak, kita harus melakukan juga meskipun kita harus merendahkan diri. Kini aku hendak bawa dia ke kuil San Yokung untuk coba peruntunganku. Tetapi tidak peduli Ban Chun Bu sudi membuntu atau tidak, kau harus pegang dua rahasia. Sambil melihati Kong San Giok yang pingsan di lantai, Sim Lam Sie dengan air mata berlinang menanyakan rahasia apa yang ia harus pegang. Kesatu, kata Shin Ir Chui lebih lanjut. Kau tidak boleh memberitahukan Te Tian kau bahwa aku membawa Kong San Giok ke kuil San Yokun untuk minta bantuannya Ban Chun Bu, karena menurut pendapatku, Te Tian kau yang kepala batu itu, jika dia mengetahuinya, tentu akan datang ke kuil San Yokung untuk membikin onar. Hal demikian seperti juga mengirim Kong San Giok ke akhirat. Sim Lam Sie mengangguk menyatakan setujunya. Kedua, kata Shin Ir Chui, jika aku pergi ke kuil San Yokung dan berhasil memperoleh pertolongannya Ban Chun Bu, kau jangan ceritakan itu kepada Kong San Giok, karena aku khawatir ia menjadi gelisah melaksanakan janji terhadap guru dan paman gurunya karena telah menerima budi Ban Chun Bu. Sim Lam Sie mengangguk, pula lalu menanya, Lo Shin, kau bawa Kong San Giok ke kuil San Yokung, bukankah seperti bawa ia ke dalam goa macan? Ban Chun Bu yang terkenal kejam dan jahat apa tidak membunuh mati dia? Apakah Ban Chun Bu itu dapat dipercaya? Dengan tertawa Shin Ir Chui menjawab, betul Ban Chun Bu kejam dan jahat, tetapi ia senantiasa bersikap jantan, dan memegang janji. Dengan kedua wataknya yang dapat dipuji itu, aku akan berusaha menolong Kong San Giok. Kong San Giok tak dapat ditolong dengan bija Lian Chu atau burung Cian Lian Ho Sok lagi. Ia telah menderita luka di dalam tubuh sangat hebat. Hanya aku dan Ban Chun Bu yang dapat menolong dia. Bulu romanya Sim Lam Sie berdiri mendengar penjelasan itu, dan ia mendesak lagi, Lo Shin, jika demikian, aku mohon kau lekas bawa dia, agar Te Tian kau tidak mengetahuinya. Meskipun tertawa, tetapi Shin Ir Chui merasa cemas juga atas keselamatannya Kong San Giok. Angkat tubuhnya Kong San Giok dan dipanggul di atas pundaknya. Lalu dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh ia lari menuju ke kuil San Yokung, tempat kediamannya Ban Chun Bu. Sim Lam Sie setelah mengantar sampai di depan pintu, berdiri terpaku dengan berlinangkan air mata. Lama sekali baru ia masuk ke dalam. Pintu gerbang kuil San Yokung dijaga oleh KH Oleng Hun dan Sie Lengko. Dengan tanpa permisi lagi, Shin Ir Chui melewati mereka. Sie Lengko menegur dengan suara yang keras, hei, siapa kau? Daerah kuil San Yokung adalah daerah terlarang. Sebelum dapat izin dari Ban Chun Bu Shin Kun, kau tak dapat menerobos masuk. Jika tidak ingin mati satu jotosan datang menyambar ke arah Shin Ir Chui serentak dengan ucapan mati itu. Shin Ir Chui menggeram, tangan kanannya memegang Kong San Giok yang ia panggul di atas bahunya, dan dengan tangan kirinya ia mengebutkan lengan bajunya sehingga Sie Lengko terhempas jatuh 4 sampai 5 kaki jauhnya.
Lalu dengan tertawa ia mengejek, "Anak tolol. Di hadapan tua bangka ini kalian tak dapat menjual lagaklah tak berhenti, tetapi terus lari masuk menuju ke kamar di mana Ban Chun Bu tinggal." Ketika itu Sielengko dan KH Oleng Hun dan mengenali bahwa yang menerobos masuk itu adalah si bayangan hitam Shin Ir Chui yang terkenal ilmu silatnya, mereka insyaf tak dapat mereka menghalanginya. Mereka lekas melepaskan dua anak panah kecil yang berwarna hijau memberikan isyarat. Baru saja Shin Ir Chui tiba di depan pintu kamarnya Ban Chun Bu lebih kurang 1 depa jauhnya, ia telah mendengar suara tertawa dan mengejek dari Ban Chun Bu, "Hei! Lo Cui Kui, setan pemabokan. Aku telah mengetahui bahwa kau tentu datang lagi. Aku persilahkan kau datang ke dalam pekarangan." Shin Ir Chui loncat masuk sambil membawa Kong San Giok di atas bahunya, dan melihat Ban Chun Bu berdiri di atas 2 tongkat besinya di dalam pekarangan di belakang kamarnya. 4 gadis yang mengenakan pakaian putih berdiri di belakangnya, dan di antara keempat gadis itu, seorang gadis telah melihat Kong San Giok yang pingsan dipanggul oleh Shin Ir Chui, segera menjadi pucat mukanya. Shin Ir Chui dengan kedua matanya yang tajam segera mengetahui bahwa gadis itu adalah Bian Leng Jun, dan ia khawatir kalau gadis itu mengetahui bahwa Kong San Giok sangat berat lukanya. Dengan senyuman terpaksa ia berkata kepada Ban Chun Bu, "Ban Chun Bu, iblis yang cacat, kau jangan gelisah. Kali ini Shin Ir Chui datang kembali ke kuil San Yokung bukannya menantang kau bertempur atau mengadu silat. Aku mempunyai suatu urusan untuk dirundingkan dengan kau dan aku tidak sudi urusan ini diketahui oleh orang lain." Ban Chun Bu yang telah mengenal Shin Ir Chui yang berwatak congkak dan kepala batu, dan yang telah melihat Kong San Giok dalam keadaan pingsan di atas bahunya karena totokan, merasa heran mengapa Shin Ir Chui ingin berunding dengan ialah buka kedua matanya lebar menunjukkan keheranannya. Tetapi Shin Ir Chui berkata sambil tertawa, "Hei, Ban Chun Bu, apakah yang kau perhatikan? Kau yang terkenal tidak takut apapun, mustahil takut kepada orang yang pingsan di atas bahuku? Di manakah panggung Liu Im Cui Chia, panggung mengadu silat yang dikitari dengan pohon?" Ban Chun Bu yang biasanya menjadi raja di dalam kuilnya telah diperintah oleh Shin Ir Chui, dan dengan sikap yang canggung ia berbalik menghadapi Bian Leng Jun, Chun Leng Go, Gui Leng Sa dan Tu Leng San yang berdiri di belakangnya seraya berkata, "Kalian semua pergi meronda di sekitar kuil ini, dan memberitahukan semuanya bahwa jika tidak mendengar suara kelenganku 3 kali, siapapun tak dapat datang ke panggung Liu Im Cui Chia." Shin Ir Chui loncat masuk sambil membawa Kong San Giok di atas bahunya, dan melihat Ban Chun Bu berdiri di atas 2 tongkat besinya di dalam pekarangan di belakang kamarnya. Bian Leng Jun, yang telah melihat Kong San Giok pingsan seolah tidak bernapas di atas bahunya Shin Ir Chui, menjadi sangat gelisah, tetapi ia tak berani menanya. Setelah diperintahkan, keempat gadis itu membungkukkan tubuh memberi hormat kepada Ban Chun Bu untuk kemudian berlalu melaksanakan perintah guru mereka itu. Lalu dengan menotokkan 1 tongkat besinya di tanah, secepat kilat Ban Chun Bu telah melonjak ke atas dan seolah terbang melalui tembok yang memisahkan pekarangan kamarnya ke tempat di mana panggung Liu Im Cui Chia didirikan. Shin Ir Chui juga menotok ke dalam ujung jari kakinya loncat melayang melewati tembok itu. Tempat di mana mereka berada sangat luas, kira seluas 3-4 bau, 1 bau sama dengan 1/6 hektar. Panggung Liu Im Cui Chia didirikan tidak jauh dari 1 telaga kecil yang bening sekali airnya dan seluruh tempat itu dikitari pohon yang tumbuh dengan subur dan rindang. Lalu dengan 1 totokan tongkat besinya Ban Chun Bu loncat naik ke atas panggung itu. Perbuatan ini ditelat oleh Shin Ir Chui. Beberapa kursi ada di atas panggung itu. Setelah mempersilahkan Shin Ir Chui dan ia sendiri juga telah duduk, Ban Chun Bu berkata, "Lo Cui Kwi, kita berdua mempunyai watak yang hampir serupa, oleh karena itu kita tidak perlu bicara ke barat dan ke timur. Nah, katakanlah urusan apakah yang kau ingin rundingkan dengan aku?" "Iblis jahat," jawab Shin Ir Chui setelah meletakkan Kong San Giok di atas lantai panggung itu,
pemuda ini adalah saudara angkatku. Dia telah menderita luka di dalam tubuh. Meskipun dia telah makan obat yang mustajab, tetapi ia masih memerlukan ilmu Sanyo Chin Kai, ilmu matahari memancarkan sinar, dan ilmu Sian Tian Kun Goan Kiet, ilmu tenaga mujizat kurnia Tuhan, yang dikerahkan serentak untuk memulihkan kesehatan dan tenaganya agar ia dapat melaksanakan maksud dan hasratnya. Ban Chun Bu tidak duga jika Shin Ir Chui membawa seorang pemuda untuk minta ia bantu mengobatinya. Ia geleng kepalanya, dan menjawab sambil tertawa, Ban Chun Bu senantiasa tidak sudi menerima budi orang tetapi juga tidak sudi melepas budi kepada orang lain. Lo Chui Kwi, kau datang ke kuil San Yokung untuk minta pertolonganku hanya untuk percuma saja. Shin Ir Chui tidak putus asa. Ia tetap tertawa dan berkata, apakah kau tak mempunyai penghargaan terhadap aku? Aku hargai kau, dan aku kagumi ilmu silatmu, jawab Ban Chun Bu, tetapi aku Ban Chun Bu seumur hidupnya belum pernah melepas budi kepada orang lain. Lalu Shin Ir Chui menggunakan siasatnya dengan memuji, Ban Chun Bu, aku terpaksa datang ke sini untuk minta bantuanmu, karena untuk menolong pemuda ini, aku memerlukan orang yang ilmu silatnya lebih tinggi daripada ilmu silatku. Dan menurut pengetahuanku, hanya kaulah yang mempunyai ilmu silat lebih tinggi daripada ilmu silatku. Segera terlihat hasil dari siasat itu. Ban Chun Bu yang berwatak congkak menjadi gembira dengan pujian itu, terutama karena Shin Ir Chui mengaku kalah pandai daripadanya. Dengan suatu senyuman gembira ia berkata, ilmu silatmu tidak kalah daripada ilmu silatku. Kau terlalu merendahkan diri. Sambil menunjuk tubuhnya Kong San Giok, Shin Ir Chui berkata mungkin kau tidak kenal pemuda ini. Ya, aku tidak kenal. Siapakah pemuda ini, dan murid dari partai silat manakah, tanya Ban Chun Bu. Dengan nada mengejek tetapi tercampur pujian Shin Ir Chui mulai lagi membujuk, pemuda ini menghendaki jiwamu lah selalu mengejar kau. Barusan aku telah katakan bahwa dia ingin melaksanakan kehendaknya ialah dia menghendaki jiwamu. Ban Chun Bu terperanjat, tetapi dengan sikap tenang ia menanya, Lo Chui Kwi, kau jangan terlampau kurang ajar. Jika kau tidak memberitahukan riwayat hidupnya pemuda ini, aku akan pukul dia mati di sini juga. Shin Ir Chui bangun. Lalu dari dalam kantong bajunya Kong San Gio ia ambil satu bungkusan buka bungkusan itu di hadapannya Ban Chun Bu sambil berkata, Ban Chun Bu, apakah kau masih mengenali benda ini? Sebetulnya di dalam bungkusan itu ada satu pedang buntung dan satu kerincingan. Ban Chun Bu bengong melihat kedua benda itu, dan hanya dapat menjawab sejenak kemudian, aku tahu, pemuda ini bernama Kong San Giok, murid dari Tian Lam Sakiam. Shin Ir Chui mengangguk dan berkata, betul. Selain daripada dia, siapa lagi yang membawa Poa Kiam It Leng, pedang buntung dan satu kerincingan? Kini ia telah kehilangan tenaga dalamnya karena telah berturut menerima pukulan. Dalam keadaan pingsan, kau dapat memukul mati dia dengan gampang sekali, bukan? Dan aku tak usah membawa dia lagi kepada orang lain untuk diminta pertolongannya memulihkan tenaga dalamnya. Ayo, kau pukul matilah padanya. Kata Shin Ir Chui itu sangat menyinggung Ban Chun Bu, dan untuk menutupi kegelisahannya, ia berkata, kau tak dapat membawa dia kepada orang lain. Di kolong langit ini, ilmu apakah lebih lihai daripada ilmu Sanyo Chin Kai ku? Shin Ir Chui mengetahui bahwa iblis itu telah masuk dalam perangkapnya, dan dengan beriagak tercengang ia berkata, apa gunanya mempunyai ilmu Sanyo Chin Kai yang tinggi itu? Bukankah kau seumur hidup tidak sudi menerima budi orang lain, dan juga tidak sudi melepaskan budi kepada orang lain? Sambil menuding Shin Ir Chui dengan telunjuknya, Ban Chun Bu membentak, Lo Chui Kwi, di manakah kau belajar bicara? Jika kau memberitahukan dulu bahwa pemuda itu adalah murid Tian Lam Sakiam, aku tentu tidak menolak mentah. Ketiga jago silat pedang Tian Lam Sakiam telah mengadu silat melawan aku di lembah Lok Yun Kok di pegunungan Kuat Chong San, dan telah membunuh diri karena kalah.
Tetapi sebetulnya ilmu silat pedang mereka luar biasa lihai. Aku pun telah menyaksikan agar pedang buntung dan satu kerincingan, Poa Kiam It Leng, diberikan kepada muridnya Kong San Giok agar murid tersebut dapat membuat pembalasan. Kini murid ini telah kehilangan tenaga dalamnya, dengan keadilan aku tentu tak dapat menolak membantu kau memulihkan tenaga dalamnya. Bukan main girangnya Shin Il Chui, ia bersenyum. Ban Chun Bu melihat tubuhnya Kong San Giok dan menanya. Lo Chui Kwi. Dia menderita luka apakah? Bagaimanakah aku harus membantu kau menyembuhkannya? Kau pasti sudah mengetahui, dan tidak perlu aku memeriksa lagi. Lalu Shin Il Chui menuturkan dengan teliti bagaimana Kong San Giok menderita luka di dalam tubuhnya, dan obat apakah yang telah diberikan kepadanya. Berikut juga biji lian cu dan burung Cian Lian Hosok, dan mengakhiri penjelasannya dengan berkata, untuk menyembuhkan dia harus menggunakan ilmu Sian Tian Kun Goan Kiai untuk melancarkan peredaran obat, dan serentak menggunakan ilmu San Yo Chin Kai Mu untuk membebaskan jalan darahnya. Tanpa menunggu Shin Il Chui selesai, Ban Chun Bu berkata sambil bersenyum, "Care itu baik sekali. Obat dari burung Cian Lian Hosok harus beredar lancar ke seluruh jalan darah, alat tubuh, dan San Yo Chin Kai Ku dapat membebaskan jalan darahnya. Pemuda ini akan menjadi lebih kuat dan lihai tenaga dalamnya." Shin Il Chui mengangguk dan menjawab, "Betul. Pemuda ini telah memahami ilmu tinju Tian Sing Chiang dari aku, ilmu pedang menjaga diri Cheng Lian Kiam Sut dari Cheng Lian Tai Su, dan ilmu Tian Lam Kiam Hoat dari Goan Siu To Tiang, gurunya, ditambah dengan tenaga dalamnya yang menjadi lebih kuat dan lihai, bukankah dia dapat membunuh mati kau dengan gampang?" Ban Yun Bu melotot dan berseru hektometer tetapi tidak menjawab. Shin Il Chui melanjutkan, "Oleh karena itu, aku anjurkan kau pukul dia mati dalam keadaan pingsan ini untuk menghindarkan kesempatannya mengirim kau ke akhirat." Ban Chun Bu melotot dan berseru hektometer tetapi KWI, kau tak usah banyak bicara. Ban Chun Bu tidak begitu keji memukul orang yang tak berdaya. Jika aku hendak menghajarnya, aku harus menghajar dia di dalam keadaan sehat dan kuat. Pemuda ini dengan ilmu silat yang tinggi harus ditolong, setelah dia sembuh, sehat dan kuat lagi, dia dapat memenuhi janji terhadap guru dan paman gurunya melawan aku. Ia mengawasi Shin Il Chui dan Kong San Giok, lalu melanjutkan pula, "Sebetulnya selagi kau menggunakan ilmu Sian Tian Kun Goan Kie Mu dan aku menggunakan ilmu San Yo Chin Kai Ku, aku dapat mengambil kesempatan itu untuk melukai jantungnya. Dengan demikian, nanti di waktu dia bertempur melawan aku, hanya dengan mengebutkan tanganku ke arah dadanya, jantungnya bisa putus, dan dia mati konyol." Shin Il Chui tertawa gelak, lalu berkata, "Meskipun kau terkenal jahat dan kejam, tetapi kau terkenal juga tak sudi melakukan perbuatan yang keji. Jika aku tak mengenal baik watakmu itu, tidak nanti aku bawa dia kepadamu. Perbuatan keji itu kau tak akan lakukan." Sejenak kemudian Ban Chun Bu berkata, "Kita dapat segera menolong dia. Tetapi aku mempunyai 2 syarat yang kau harus penuhi." Shin Il Chui mengerutkan kening, ia merasa heran, syarat apakah iblis itu ingin ia penuhi? Ia menjawab, "Sebutlah syaratmu itu, asal saja Shin Il Chui mampu lakukan, Shin Il Chui pasti dapat memenuhinya." Sambil bersenyum Ban Chun Bu berkata, "Apakah Kong San Giok mengetahui kau membawa dia ke sini untuk aku membantu menyembuhkannya?" Shin Il Chui gelengkan kepala ria dan menjawab, "Saudara angkatku ini berwatak angkuhlah lebih suka mati daripada minta pertolongan musuh besarnya. Aku sengaja membuat dia pingsan untuk." Ban Chun Bu mengangguk, dan meneruskan, "Baiklah. Kita menyembuhkannya tanpa menyadarkan dia. Syaratku itu ialah, ke-1, setelah dia sembuh, kau tidak boleh memberitahukan dia bahwa aku telah menolong menyembuhkan dia agar nanti ia dapat bertempur melawan aku dengan sungguh tanpa memikir budiku yang telah menolong kepadanya." Sambil mengacungkan jempolnya Shin Il Chui berseru, "Kau betul seorang ksatria. Menolong orang tanpa mengharap balasan. Aku hormati sifat ksatriamu itu. Aku pun sependapat dengan kau. Dan syaratmu yang kedua?"
Jika kau dan aku tidak membantu mengobati dia, apakah ia dapat berusaha sendiri dengan mempelajari ilmu yang dibutuhkan dalam jangka waktu 10 tahun, tanya Ban Chun Bu. Shin Irchui berpikir sejenak, lalu geleng kepalanya. Meskipun di dalam jangka waktu 0 tahun, aku khawatir ia tak dapat menolong dirinya, katanya. Tiba Shin Irchui berjingkrak, dan sambil menuding dia menanya, "Hei, Ban Chun Bu. Apakah kau ingin mempercepat jangka waktu 10 tahun yang Goan Siu Toti yang tetapkan, dan ingin muridnya lekas membereskan soal balas dendam? Apakah kau sudah merasa bosan memenuhi janji tinggal berdiam di kuil ini selama 10 tahun? Ban Chun Bu mengangguk, dan berkata, betul. Setelah aku menolong dia, sama juga dia telah melatih diri 10 tahun, aku akan memberikan dia tempo 1 tahun lagi untuk berlatih sebelumnya datang melawan aku. Shin Irchui berpikir bahwa kitab Jukeng telah musnah, dan menunggu lebih lama lagi pun tak ada gunanya. Ia mengangguk dan berkata, Ban Chun Bu, permintaanmu itu beralasan, dan kau pun tidak usah memberikan dia tempo 1 tahun lagi. Aku jamin bahwa, setelah dia sembuh, dia akan datang ke sini untuk bertempur melawan kau dalam waktu setengah bulan. Tetapi kau harus bertempur melawan aku dulu. Ban Chun Bu menyambungkan. Shin Irchui tertawa gelak dan berkata, betul. Betul. Tempo hari aku kalah karena ilmu San Yo Chin Kaimu, tetapi aku belum tunduk. Kali ini jika kau binasa di tangan Kong San Giok, aku yang belum bertanding lagi dengan kau tentu akan menjadi masgul, bukan? Ban Chun Bu bersenyum dan menjawab, sebetulnya di kalangan Buin, kau dan aku terkenal sebagai Lem Pak Chiang Mo, sepasang iblis dari utara dan selatan, dan ilmu silat kita, berdua pun sebetulnya seimbang, memang aku ingin sekali bertempur dalam pertandingan ulangan. Tetapi, sekarang kita harus menyembuhkan Kong San Giok dulu. Jika kau dapat mempercepat janjinya lagi, aku dengan gembira akan menghadiahkan suatu mustika kepadanya. Mendengar bahwa Ban Chun Bu akan memberikan satu mustika kepada Kong San Giok, Shin Irchui terperanjatlah mengawasi wajahnya Ban Chun Bu dengan penuh perhatian. Aku tidak keluarkan mustika itu, aku minta kau terka barang apakah sebetulnya yang aku hendak berikan kepadanya. Tetapi kita menyembuhkan dia dulu, dan segera kau akan mengetahuinya. Shin Irchui tidak menunggu lagi lah angkat Kong San Giok dan dalam keadaan pingsan didudukan di hadapannya Ban Chun Bu. Lalu sambil duduk bersila ia memijit dan mengurut jalan darah di punggungnya Kong San Giok dengan menggunakan ilmu Sian Tian Kun Gioan Kie. Ban Chun Bu menenangkan sukma sebelum ia kerahkan ilmu San Yo Chin Kai-nya. Lalu terlihat ia menepuk dadanya Kong San Giok kemudian lambungnya beberapa kali. Sejenak kemudian kedua orang itu bermandikan keringat, dan ini membuktikan bahwa mereka sedang mengerahkan semua ilmunya masing untuk menolong Kong San Giok. Pertolongan itu diberikan dengan cermat dan teliti hampir 3 jam lamanya. Akhirnya Shin Irchui bersenyum dan berseru, akhirnya pekerjaan kita yang mulia ini selesai. Aku hanya khawatir kau, Ban Chun Bu, akan menyesal karena telah menolong orang yang akan mengirim kau ke akhirat. Ban Chun Bu tertawa, dan menjawab, lihat saja. Mari kita masuk ke kamar untuk menikmati arakku yang harum, lalu dengan satu totokan tongkat besinya, ia loncat masuk ke dalam kamar. Shin Irchui memijit dan mengurut jalan darah di punggungnya Kong San Giok, dengan menggunakan ilmu Sian Tian Kun Goan Kie. Shin Irchui baringkan Kong San Giok di lantai dengan wajah berseri, lalu ia pergi mengikuti Ban Chun Bu masuk ke dalam kamar. Dengan cepat seguci arak diminum habis oleh mereka berdua. Ban Chun Bu, kata Shin Irchui, arak yang enak aku telah nikmati. Mustika apakah kau ingin berikan kepada Kong San Giok? Kau dapat berikan kepadaku, karena aku segera akan membawa dia pergi berlalu dari sini. Ban Chun Bu lalu keluarkan dari dalam jubahnya sebuah pedang sambil berkata, murid dan Lam Sakyam tentu memerlukan pedang Leng Liong Pi ini untuk membalas dendam terhadap aku. Bukan main herannya Shin Irchui tidak mengerti mengapa Ban Chun Bu berikan Kong San Giok senjata yang lihai itu untuk bertempur melawan dia sendiri. Lalu ia berkata,
Ban Chun Bu takmu sukar berubah. Kau telah menolong dia, tetapi kau berikan senjata yang lihai kepadanya untuk bertempur melawan kau. Aku tidak mengerti. Sambil tertawa Ban Chun Bu menjawab, ketiga jago silat pedang Tian Lam telah tewas di lembah Lok Yun Kok di pegunungan Kuat Chong San karena kalah dalam pertandingan adu silat dengan aku. Muridnya tentu sangat benci terhadap aku, dan akan membunuh aku. Jika kau menjadi aku, apakah yang kau akan perbuat? Bukankah kau akan bertempur dengan maksud membunuh dia? Shin Irchui tidak dapat menjawablah sambuti pedang Leng Liong Pi itu sambil menanya, apakah pedang ini yang kau dapat rampas dari Te Tian Kau? Ban Chun Bu bersenyum dan menjawab, Lo Cui Kwi, aku minta agar kau pun dapat mengundang gurunya Te Tian Kau datang bersama Kong San Giok nanti setengah bulan lagi untuk membikin hatiku puas. Shin Irchui tertawa gelak dan menjawab, Nikoh yang kehilangan kedua lengannya tidak sudi datang menemui kau. Tetapi aku jamin bahwa dalam waktu setengah bulan ini, aku akan membikin beres soal pembalasan dendam ini. Lalu ia angkat Kong San Giok di dalam kedua tangan, dan setelah mengangguk kepada Ban Chun Bu, ia berlalu dari kuil San Yokung. Alangkah girangnya ketika ia tiba di depan pintu kuil satu Pik Yun Giam, bukan saja Sim Lam Sie sedang menanti kedatangannya, tetapi juga Te Tian Kau, Hutmo Shini Cheng Lian Taisu begitu juga saudara seperguruannya, It Hok Tojin. Sambil bersenyum Cheng Lian Taisu berseru, Shin Si Cui, semenjak kita berpisah di puncak Lileng, aku telah berusaha mencari kau di mana, tidak diduga kita dapat bertemu lagi di sini. Lalu ia menjawab, Lo Nikoh, kau tak usah mencari aku, karena setengah bulan lagi setelah aku membantu Kong San Giok membalas dendam terhadap Ban Chun Bu, aku akan pergi ke puncak Lileng, dan tak akan keluar atau turun dari pegunungan lagi. Kata itu mengejutkan semua orang yang mendengarnya, karena mereka tidak menduga bahwa Shin Irchui yang hidup laksana awan tidak berketentuan bisa tinggal bertapa di pegunungan. Sambil menunjuk tubuhnya Kong San Giok, Shin Irchui melanjutkan, sebetulnya aku ini percuma hidup di dunia. Aku telah dihukum di dalam goa agak lama, tetapi saudara angkatku ini telah masuk ke dalam goa dan menolong aku dengan memukul patah dua balok besar. Balok ketiga tidak patah, dan aku tak dapat membunuh meskipun musuhku. Apakah gunanya aku hidup di antara manusia? Bukankah lebih baik aku hidup terpencil di pegunungan bersama binatang dan burung? Onmi Tuhut berseru Cheng Lian Taisu, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Te Tian Kau menanya dengan tergesa, Lo Shin, apakah kau telah mengobati Giok Koko? Di manakah kau bawa dia? Dan pedang di tanganmu itu, apakah bukannya pedang Leng Liong Pi, yang dirampas oleh Ban Chun Bu dari tanganku? Shin Irchui mengawasi Te Tian Kau, lalu menjawab. Dua Giok Kokomu bukan saja telah sembuh, bahkan tenaga dalamnya sekarang berlipat ganda. Pedang Leng Liong Pi ini aku telah curi dari kuil San Yokung, dan aku telah berjanji kepada Ban Chun Bu bahwa dalam jangka waktu setengah bulan lagi, atas bukti Poa Kiam It Leng, pedang buntung dan satu kerincingan, Kong San Giok akan datang ke kuil San Yokung untuk membikin perhitungan dari akibat pertaruhan jiwa di lembah Lok Yun Kok di pegunungan Kuat Chong Sa. Rupanya penjelasan Shin Irchui itu ada sedikit membuka rahasia cara pengobatannya Kong San Giok, tetapi selainnya Sim Lam Sie yang mengetahui, yang lainnya gelap akan seluk-beluknya. Mereka semuanya menjadi gembira mendengar bahwa Kong San Giok telah pulih tenaga dalamnya, dan mereka tidak curiga akan cara Shin Irchui mencuri pedang Leng Liong Pi dari kuil San Yokung. Kemudian Shin Irchui tepok punggungnya Kong San Giok yang segera menjadi sadar dari pingsannya. Kong San Giok membuka kedua matanya, ia bersenyum, lalu ia berbangkit dan coba menggerakkan tubuhnya. Wajahnya berseri, karena lah merasa lebih sehat dan bertenaga daripada sebelumnya.